seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Ya, tentu saja kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan keluar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat. Ya kan semangatnya sebenarnya sama ya. Kemudian kan internal kepolisian juga kita apresiasi untuk tim reformasi. Selamat malam. Harapan untuk reformasi dan transformasi Polri jadi keniscayaan. Setelah Presiden mengangkat penasehat khusus untuk reformasi Polri, Kapolri juga membentuk tim reformasi dan transformasi Polri. Apakah kali ini serius atau pencitraan semata? Malam hari ini secara eksklusif Rosi bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal, selamat malam. Terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam, Mbak Rosi. Terima kasih juga atas undangan untuk ikut gabung di acaranya Mbak Rosi. Rasanya Pak Kapolri termasuk orang yang paling dicari untuk ditanya. Setelah banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik. Saya mencoba untuk merangkum banyak yang menjadi pertanyaan publik, tapi saya mulai dulu yang paling terbaru ya Pak. Okay. Pak Kapolri membentuk tim reformasi Polri. Padahal Presiden Prabowo juga sudah mengangkat penasehat khusus Presiden untuk keamanan dan termasuk juga reformasi Polri. Apakah Pak Kapolri ingin mendahului rencana Presiden? Saya kira tidak ya. Dari sisi kami sebaliknya justru. Jadi dengan kita membentuk tim akselerasi, ini diharapkan kita bisa mempersiapkan diri untuk juga segera melakukan evaluasi ke dalam, sehingga kemudian pada saatnya nanti komite reformasi yang dibentuk Bapak Presiden kemudian bisa berkoordinasi, berkomunikasi, dan tentunya apa yang menjadi kebijakan-kebijakan strategis yang ada di komite reformasi segera bisa kita tindak lanjuti. Ada jadi kemudian muncul semacam analisa Pak Kapolri bahwa sudah dibentuk penasehat khusus Presiden dan kemudian Istana juga mengatakan akan membentuk tim, tapi Pak Kapolri juga membentuk tim seolah tidak mau ketinggalan dan ingin rasanya mau menandingi rencana Presiden. Ya, sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita tidak pernah ingin membentuk tim tandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya justru ini bentuk dari respon cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik, terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi Bentukan Presiden, sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat. Saya kira itu. Pak Kapolri, tetapi setelah ada pengumuman soal tim reformasi dan transformasi Polri itu, ada skeptisme dan ada ketidakpercayaan pada tim yang dibentuk
Pak Kapolri. Landasan berpikirnya sederhana. Bagaimana mungkin reformasi dan transformasi di tubuh Polri itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai penyebab harus direformasi. Bagaimana Pak Kapolri menjawab ini? Jadi saya kira kalau kita nggak mereform diri kita sendiri, tentunya seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Jadi justru dengan kita bentuk tim yang kemudian memiliki semangat yang sama untuk melakukan reform, melakukan transformasi perbaikan, tentunya ini menjadi penting karena semangatnya ini kemudian menjadi sama dengan apa yang menjadi harapan dan kebijakan dari Presiden pada saat membentuk tim komite. Dan juga ini saya pikir juga ini yang menjadi harapan publik. Sekali lagi, reform itu memang harus dilakukan dari dalam oleh kita. Niat baik, kita memiliki semangat untuk melakukan perbaikan terhadap institusi. Begitu kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki niat yang sama, tentunya semua yang menjadi keputusan, kebijakan strategis yang ada di Komisi Reformasinya Bapak Presiden itu bisa berjalan. Tapi sebaliknya kalau dari kita tidak ada niat tersebut ataupun kami tidak dalam posisi yang siap untuk direform, ya semuanya percuma. Bapak ingin mengatakan bahwa semangat reformasi transformasi itu harus juga dimulai dari dalam. Karena tanpa ada kesadaran perlunya reformasi dari dalam, maka seberapa hebatnya tim dari luar pun itu tidak akan dapat bersinergi dengan baik. Harus ada kesadaran dari dalam. Yeah. Pertanyaannya Pak, dari susunan tim yang Bapak bentuk saja. Tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana orang melihat bagaimana bisa melakukan reformasi kalau yang dibentuk itu juga bagian dari yang dianggap perlu direformasi. Pertanyaan singkatnya begini Pak, dapatkah Polri mereformasi dirinya sendiri? Ya, saya kira wajib dan Polri harus bisa. Karena memang yang akan mengawai, yang akan berubah adalah insan-insan Polri. Kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa kita bisa mereform, bisa melakukan perbaikan, ya terus siapa lagi? Jadi saya kira itu menjadi satu keyakinan bahwa kita semua di institusi Polri memiliki harapan untuk bagaimana melakukan perbaikan terhadap institusi Polri. Saya kira itu. Pertanyaan mendasar juga begini, Pak Listio, yaitu tidak dilibatkannya mereka, para cendekiawan, pemerhati polisi, aktivis untuk terlibat dengan tim internal ini. Tidakkah ini juga menjadi masukan yang penting untuk melihat tim bentukan Kapolri ini adalah tim yang kredibel? Baik, jadi sebenarnya kita tetap melibatkan teman-teman dari eksternal, dari pakar untuk memberikan masukan kepada kami. Namun untuk internal tentunya kami harus mempersiapkan anggota-anggota kita yang tentunya juga memiliki semangat yang sama. Jadi kita tidak dalam posisi tidak melibatkan, kita tetap melibatkan eksternal, para pakar, para ahli yang ada, dan itu menjadi bagian yang saling melengkapi sehingga kemudian arah dan harapan masyarakat terhadap institusi kita ini betul-betul bisa kita pahami dan kemudian reformasi tersebut betul-betul bisa kita laksanakan. Karena begini Pak, dalam tim yang dibentuk itu orang akan percaya kalau susunannya kredibel, orang-orangnya mendapat trust dari publik. Mengapa tidak sejak awal tim yang Bapak bentuk juga berisi orang-orang yang paling tidak memiliki indikasi memberikan atau mendapatkan trust dari publik? Kenapa itu tidak dilakukan? Sebenarnya transformasi Polri itu sudah kita lakukan sejak awal, khususnya pada saat saya dipilih menjadi Kapolri. Transformasi itu sebenarnya sudah kita laksanakan dan terus berjalan. Namun di saat ini tentunya kita juga harus memperkuat dari tim yang sudah ada dengan tambahan-tambahan
personil-personil yang kita anggap memiliki integritas. Saya kira Pak Krisnanda sebagai ketua tim ini beliau memiliki latar belakang akademisi, pergaulan beliau juga dengan masyarakat, dengan para pakar sangat bagus, sehingga beliau tentunya kita harapkan bisa menjadi jembatan antara apa yang menjadi harapan masyarakat dengan apa yang saat ini sedang kita kerjakan. Dan saya kira sosok Pak Krisnanda juga menjadi salah satu pilihan, walaupun sebelum-sebelumnya tim-tim itu juga sudah kita laksanakan, sudah kita berikan tugas kepada masing-masing yang kita tunjuk untuk melaksanakan. Namun kali ini kita perlu mengkonsolidasikan ulang untuk semakin memperkuat dan mempercepat akselerasi dari transformasi yang kita laksanakan. Oke, katakanlah Pak Kapolri tidak ada yang meragukan, tetapi yang juga harus dipahami bagaimana publik bertanya-tanya tim pembentukan Pak Kapolri ini, kenapa nggak melibatkan unsur eksternal, mereka-mereka para tokoh yang paling tidak dapat memberikan trust publik saat Pak Kapolri memang ingin melakukan transformasi di tubuh Polri. Ya, jadi hari ini tadi pagi kita rapat dengan para pakar dari akademisi, dari para pakar, kami pimpin langsung, kemudian secara teknis saya minta untuk kepala tim untuk melanjutkan. Di situ dari awal sebenarnya kita sudah melibatkan, namun memang tidak kita tuangkan di dalam sprint. Kenapa enggak, Pak? Ya memang beliau-beliau kan para pakar yang independen yang bisa memberikan masukan, yang bisa mengkritik kita. Paham, tapi kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam tim? Sekali lagi concern banyak orang adalah supaya tim ini juga bisa memberikan trust dari publik. Mereka kita masukkan, tapi tidak kita sprintkan. Kita undang, beliau-beliaunya mau, beliau-beliaunya ikut, dan terbukti dengan kehadirannya. Dan saat saya membuka ruang untuk kita semua siap untuk dikritisi, kita siap untuk diberikan masukan apapun, dan itu menjadi concern kita. Dan beberapa hari ke depan kita juga akan melaksanakan semacam FGD, semacam acara sarasehan dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Sehingga kemudian kita bahkan yang paling kritis pun akan rencananya menjadi narasumber untuk memberikan masukan pada Polri. Ya, semua bahkan yang kita undang tadi pun adalah orang-orang yang sering kritik Polri. Dan itu menjadi bagian dan komitmen kita bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin melakukan perubahan khususnya terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap institusi Polri. Desakan publik untuk reformasi Polri menguat usai insiden penanganan demonstrasi yang dinilai eksesif.